Halo semua pemirsa Hobi Kicau dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membagikan informasi tentang pakan racikan mix kenari di musim hujan. Musim kemarau tahun ini segera berlalu dan kita sudah memasuki awal musim penghujan. Tentunya ini akan menjadi PR untuk para kicau mania, khususnya perawat burung jenis kenari. Kali ini Hobi Kicau akan membagikan informasi menarik seputar pakan racikan mix untuk kenari yang kita racik untuk musim penghujan. Bagi Anda yang sedang mencari informasi referensi bagaimana meracik pakan kenari khususnya untuk musim hujan, silahkan tonton video ini dari awal hingga akhir supaya bisa dipahami apa yang kita lakukan, kita mix, dan apa tujuannya campuran-campuran pakan ini dan kandungan-kandungan serta manfaatnya. Silahkan ikuti video ini dari awal hingga akhir. Dan bagi Anda yang merasa bahwa video ini tidak penting, tidak berguna dan tidak bermanfaat, atau bagi kalian yang termasuk golongan orang-orang ahli maido, ahli komentar, dan menganggap video ini tidak penting, silahkan skip saja dan carilah video yang Anda anggap lebih menarik untuk Anda tonton. Oke, sebelum kita bahas bagaimana campuran mix dan apa saja yang kita campur untuk pakan kenari di musim hujan, ini adalah berkaitan dengan kondisi udara ketika musim penghujan tiba. Jadi bahkan ketika musim hujan mungkin sama sekali tidak terdapat panas, jadi kita tidak bisa menjemur kenari-kenari yang kita pelihara. Suhu di sekitar rumah, di dalam rumah maupun di luar rumah akan cenderung lebih dingin ya daripada ketika musim kemarau. Nah, ini akan sangat berpengaruh kepada kondisi para kenari ini. Nah, oleh sebab itu Hobi Kicau akan membuat sebuah video racikan pakan untuk musim penghujan. Jadi pemirsa, sebelum saya membagikan video ini kepada kalian, saya sudah mencoba racikan pakan ini selama 1 bulan ya. Dan ini adalah racikan pakan yang sudah jadi dan sudah saya berikan kepada kenari-kenari rawatan saya. Dan ini pun berlaku untuk kenari impor. Nah, ini sepasang Scott Fancy yang 1 bulan lalu saya ambil dari galeri. Ini adalah kenari Jawa alias kenari lokal jantan bon, dan ini adalah kenari betina indukan ya tentunya di kandang ternak. Dan ini adalah pakan harian ya, jadi bisa dibilang ini pakan untuk harian dengan dosis yang rendah, bukan pakan harian dengan dosis protein tinggi. Untuk bahan utama racikan pakan kenari ini saya menggunakan jamu ternak ya. Ini adalah bubuk jamu ternak racikan yang terdiri dari temulawak, kunyit jahe, dan kunyit putih. Manfaat secara umum yang tertulis di kemasan ini adalah untuk menjaga kesehatan ternak, menjaga stamina, dan mengurangi bau kotoran. Lalu untuk cara pakainya ini adalah 1 sendok makan untuk 1 kilogram pakan ya. Nah, ini sudah saya gunakan selama 1 bulan dan hasilnya memang kotorannya, baunya berkurang. Bahkan kotoran induk kenari yang mengeram, mie telur, dan kotorannya itu sebelumnya berair, ini mulai kering. Jadi setelah mengkonsumsi pakan racikan ini, kotorannya lebih kering dari sebelumnya. Yang sebelumnya becek berair, ini lebih kering. Dan yang kedua, aroma dari kotorannya yang sebelumnya terasa ya aromanya, apalagi indukan kenari yang sedang mengeram itu akan lebih bau daripada kenari-kenari jantan atau kenari yang tidak sedang mengeram. Nah, ketika menggunakan racikan pakan ini, bau kotorannya berangsur-angsur hilang ya, bahkan tidak bau, mengurangi bau kotorannya, bahkan baunya lama-lama pudar ya. Ini manfaat dari jamu ternak yang saya gunakan untuk racikan pakan kenari ini. Lalu untuk pakannya sendiri bisa disesuaikan ya untuk campuran pakannya, karena setiap area, setiap daerah, dan setiap orang pasti akan memilih racikan pakan sendiri dari komposisinya. Antara lain jumlah kenari seed, biji sawi,
Niger seed, lalu mungkin ada yang ditambahkan Jua Wood, ada juga yang ditambahkan millet putih, millet merah, millet hitam, ada juga yang ditambahkan Fumayen dan lain-lain. Nah, kali ini yang saya gunakan adalah mix dari pakan kiloan. Ini Canary seed, Niger seed, dan biji sawi. Lalu saya mix menggunakan pakan kemasan seperti ini ya. Dan ini pun selera ya, ada yang mau pakai ini semua juga bisa, di total dengan bobot 1 kilo, atau mau pakai pakan racikan kiloan yang ini dengan total bobot 1 kilo itu juga bisa. Kalau pakai ini berarti 3 bungkus ya, ini jadi 1 kilo. Atau mau di mix seperti saya juga bisa. Tujuan kenapa saya mix ini, karena di pakan ini untuk millet merah, millet putih, dan millet hitamnya ada, Canary seed-nya sedikit, Nigernya sedikit sekali ya untuk di sini. Nah, saya butuh millet merah, millet putih, dan millet hitamnya ini untuk bulu ya, bagus untuk bulu. Dan saya tambahkan ini untuk menambahkan komposisi yang di sini sedikit, misalnya seperti Canary seed ini saya tambah. Terus biji sawi di sini sedikit saya tambah, dan Niger tentunya di sini sedikit sekali saya tambahkan Niger seed di pakan kiloannya. Jika kalian menggunakan pakan kemasan seperti ini satu bungkusnya 300 gram atau 3 ons, jadi kalian butuh 3 bungkus ya supaya mendekati angka 1 kilo. Dan ini tidak perlu dibersihkan lagi ya, tinggal di mix saja dengan bahan-bahan yang lain. Tapi untuk kalian yang menggunakan full bahan kiloan seperti ini, Canary seed, biji sawi, Niger, dan totalnya bahan kiloan ini 1 kilo, ini harus dibersihkan dulu ya, seperti misalnya dicuci. Dan ketika dicuci akan terpisah ya, mana biji-bijian yang berisi dan mana yang hanya kulitnya saja. Untuk kulitnya akan mengambang di atas, dan ini sebaiknya dibuang saja, karena ini pun nanti kalau tetap dipakai nanti akan dibuang juga oleh kenarinya. Ngambang dibuang, yang mengendap itu berarti bijian yang ada isinya yang kita pakai. Lalu dijemur, dan kalau misalnya dijemur tidak ada panas ya kita bisa disangrai. Ketika tidak ada panas, kalian bisa mengeringkan hasil cucian pakannya ini dengan disangrai sampai kering ya, betul-betul kering. Karena kalau tidak kering nanti bisa berjamur. Jadi untuk bahan-bahan yang ada di sini, 2 bungkus ini Vitamix, ini masing-masing 300 gram dikali 2, berarti ini sekitar 600 gram atau 6 ons. Lalu sisanya saya tambahkan bahan-bahan untuk pakan kiloan. Untuk Canary seed-nya ini menggunakan 250 gram, biji sawinya ini 100 gram, Niger seed-nya 100 gram. Jadi kalau di total memang ada lebih ya dari 1 kilo, tapi tidak apa-apa. Yang penting plus minusnya 1 kilogram untuk pakan racikan yang akan kita campur dengan jamu bubuk ternak ini. Kemudian untuk tambahan protein pakan racikan ini, kita bisa menggunakan 1 butir sampai 2 butir telur ya. Yang lebih bagus ya bisa menggunakan telur bebek atau telur ayam kampung. Tapi kalau misalnya tidak bisa mendapatkan keduanya, kalian bisa menggunakan telur ayam petelur. Dan yang diambil hanya kuning telurnya saja, untuk putih telurnya tidak digunakan. Kemudian saya juga menggunakan minyak ikan. Minyak ikannya saya gunakan 10 butir. Butir minyak ikan. Nah, untuk minyak ikannya ini mengandung vitamin A dan vitamin D. Jadi kita tambahkan 10 butir minyak ikan di racikan pakan kenarinya. Ngopo Thomas nggawe pakan kenari ya ribet men, garek tuku dadi kan akeh Thomas mas. Ya boleh seperti itu. Jadi video ini saya buat untuk orang-orang yang mau ribet. Bagi Anda yang tidak mau ribet, tidak mau repot ribet bikin racikan seperti ini, berarti Anda tidak cocok menonton video ini. Saya sarankan Anda beli pakan kemasan yang sudah jadi, beli langsung bisa disajikan di cepuk kenari Anda. Jadi video ini saya buat untuk Anda yang butuh
informasi referensi pakan racikan yang rela repot-repot meracik. Lalu untuk cara mencampur semua bahan ini, pertama-tama untuk pakan kiloan, kalau semuanya yang digunakan adalah pakan kiloan, pastinya dibersihkan dahulu untuk pakan kiloan, lalu ini dimix, dijemur, setelah dicuci dijemur, atau kalau tidak ada panas disangrai sampai benar-benar kering dan diangin-angin. Tapi kalau untuk kalian yang menggunakan full pakan kemasan seperti ini bisa langsung dimix ke tahap berikutnya. Dan untuk 1 kilo pakan ini bisa dipakai sekitar 1 bulan ya, tergantung jumlah banyaknya kenari yang dipelihara. Untuk 10 kandang kenari ini bisa bertahan sekitar 1 bulan pakai. Dan tergantung porsinya juga, kalau kenarinya makannya banyak ya nggak sampai sebulan habis, kalau kenarinya makannya sedikit ya bisa sebulan lebih. Tapi rata-rata untuk 10 kandang atau 10 ekor kenari ini bisa bertahan 1 bulan. Jadi secara garis besar manfaat dari bahan-bahan ini adalah ditulis di sini ya. Di antaranya untuk ketahanan tubuh, menjaga stamina juga, mengurangi bau pada kotoran. Nah, ini saya sudah membuktikan ya, kalau ini yang ketiga ini, poin ketiga ini benar-benar terbukti. Karena saya sudah memakai campuran ini selama 1 bulan. Dan untuk manfaat lain dari bahan-bahan di racikan jamu ternak ini, untuk kunyit putih, temulawak, dan jahe. Jadi jahe ini adalah berperan penting ketika udara sekitar dingin. Jadi jahe ini adalah salah satu penghangat badan, penghangat tubuh, atau sumber kalori ketika udara dingin. Kemudian untuk temulawak, kunyit, dan kunyit putih, ini manfaatnya hampir sama. Di antaranya ya untuk pencernaan, metabolisme, antibakteri ya. Terus untuk pernafasan juga, radang, asma, itu fungsi dari bahan-bahan selain jahe. Dan ini cukup bagus untuk membuat pakan racikan, khususnya untuk burung kenari. Dan ini bukan rempah yang digiling, dihaluskan lalu dijemur ya. Ini adalah ekstrak sari-sari dari rempah-rempah ini. Ini terbukti ketika mengambil bubuk ini dan dilarutkan ke dalam air, maka sepenuhnya larut di dalam air ya, tidak ada ampasnya sama sekali. Jadi ini bukan rempah yang digiling lalu dijemur, ini adalah rempah yang diekstrak ya, atau sari-sari rempah ini diekstrak, kristalisasi sehingga menjadi bubuk seperti ini. Dan ini bubuknya cukup halus. Ketika ini dicampurkan dengan pakan bijian, maka bubuknya ini akan menempel di kulitnya ya. Kalau ini dicampur lebih dulu dengan telur atau minyak ikan, maka bubuk ini akan larut bercampur dengan kuning telur dan minyak ikan. Jadi ketika campuran jamu ternak dan telur minyak ikan ini sudah menjadi cairan dan dimix dengan bijian, maka cairannya akan menempel pada kulit bijian ini dan nanti akan diserap oleh bijiannya. Jadi seperti kuaci ya, kalau kalian makan kuaci, ada kuaci rasa, itu yang ada rasanya kan bukan di kulitnya doang, jadi kuacinya itu dalamnya juga ada rasanya. Nah, kalaupun belum meresap ke dalam inti biji dan racikan ini masih menempel di kulitnya, secara logika burung kenari ini kan makan bijinya ini kan dengan dikupas. Nah, ngupasnya itu kan lidah kenarinya akan memutar-mutar biji, merubah posisinya. Jadi ya secara langsung lidah kenarinya atau air liur kenari akan mengenai kulit dari bijian ini. Maka campuran mix ini akan berfungsi, akan masuk ke pencernaan si burung kenari. Nah, ini adalah tujuannya dan saya sudah membuktikannya selama 1 bulan dan efeknya luar biasa ya. Campuran pakan mix ini akan menambah daya tahan tubuh kenari, khususnya di musim penghujan. Terus membantu metabolismenya, membantu gejala-gejala internal seperti pernafasan, pencernaan,
terus bakteri, penangkal bakteri juga. Dan yang pasti kotorannya tidak bau, sama sekali tidak bau. Nah, pasti nanti akan ada pertanyaan ya, apalagi yang nonton videonya nggak nonton sampai akhir, pasti ada pertanyaan, apakah racikan pakan ini bisa juga untuk menaikkan birahi, khususnya betina dan pejantan untuk ternak. Jadi begini, seperti di awal tadi, ini adalah racikan pakan protein rendah. Walaupun kita tambahkan protein, tapi sifatnya ketika ini ditambahkan 1 kilo pakan bijian, maka dosis proteinnya akan menjadi protein yang rendah. Nah, ketika ada pertanyaan, apakah pakan ini bisa dijadikan pakan untuk menaikkan birahi? Saya belum mencobanya dan mungkin akan saya coba ketika racikan pakan ini saya peruntukkan untuk menaikkan birahi. Nah, sementara untuk menaikkan birahi pejantan dan betina, saya masih menggunakan pakan kemasan dengan dosis protein tinggi untuk menaikkan birahi betina dan pejantannya. Jadi untuk racikan pakan ini yang saya bagikan di video ini adalah racikan pakan harian khususnya di musim penghujan. Nah, nanti bagaimana ketika musim kemarau tiba? Apakah ini tetap dipakai? Pastinya kalau ini tetap dipakai pasti akan kepanasan karena kita menggunakan rempah khususnya jahe ini ya. Karena di racikan bijiannya juga sudah ada nigrosid yang kita tambahkan sekitar 10% ya dari total pakan racikannya. Jadi untuk musim panas atau musim kemarau kita tidak menggunakan rempahnya. Jadi kita menggunakan racikan rempahnya ketika musim hujan saja. Seperti ini. Ini adalah racikan pakan kenari untuk musim hujan. Dan ketika musim kemarau tiba, maka ini akan saya ambil dan tidak saya campurkan. Jadi tanpa rempah ini untuk racikan pakan musim kemarau. Jadi seperti itu videonya. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi informasi yang menarik, informasi yang bermanfaat, khususnya untuk kenari mania yang sedang mencari informasi referensi racikan pakan kenari, apalagi ketika memasuki musim penghujan tiba. Oke, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jika video ini adalah video yang menarik, silahkan bagikan kepada kenari mania yang lain supaya informasi ini bisa tersebar luas dan bermanfaat bagi banyak orang. Tapi bagi kalian yang menganggap informasi ini tidak penting dan tidak bermanfaat, ya mungkin Anda salah nonton video. Gitu saja ya. Jadi sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.